Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Pratiwi, NPM 2022-2003-013 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Free Pascal. Sebelum ke aplikasi Free Pascal, saya ingin menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, apa itu Free Pascal? Free Pascal itu adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development Environment atau IDE dan compiler untuk bahasa pemrograman Pascal. Ide ini sangat populer pada tahun 1980-an dan pada awal 1990-an. Turbo Pascal dikembangkan oleh Borland dan dirilis pertama kali pada tahun 1983. Nama turbo ditambahkan untuk menunjukkan bahwa Turbo Pascal memiliki kinerja kompilasi yang lebih cepat dibandingkan dengan kompilator Pascal lainnya pada saat itu. Nah, selanjutnya dari manfaat Free Pascal tersebut adalah satu, membuat program aplikasi, yaitu Turbo Pascal dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis program aplikasi seperti program administrasi, program permainan, program kalkulator, dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaatnya itu membuat fungsi-fungsi konversi. Turbo Pascal dapat digunakan untuk membuat fungsi-fungsi konversi seperti konversi satuan, konversi bilangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya yaitu membuat fungsi-fungsi date. Turbo Pascal dapat digunakan untuk membuat fungsi-fungsi date atau tanggal, seperti menampilkan tanggal, menampilkan waktu, dan lain sebagainya. Manfaat yang keempat yaitu membantu sistem administrasi. Turbo Pascal dapat digunakan untuk membantu sistem administrasi, seperti membuat program untuk mengelola data, membuat program untuk menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Membuat program dengan cepat. Turbo Pascal terkenal dengan kompilasinya yang sangat cepat. Hal ini membuat Turbo Pascal menjadi pilihan yang tepat untuk membuat program dengan waktu yang singkat. Yang keenam, manfaatnya itu memudahkan dalam mencari kesalahan. Turbo Pascal dapat mencegah program menjadi modul-modul, sehingga memudahkan dalam mencari kesalahan, memperbaiki, serta membuat dokumentasi. Yang ketujuh, manfaatnya adalah digunakan sebagai materi pembelajaran. Turbo Pascal masih digunakan sebagai materi yang dipelajari sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di beberapa sekolah dan universitas di beberapa negara. Nah, manfaat Free Pascal secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Turbo Pascal dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis program aplikasi dengan cepat dan mudah, serta membantu dalam sistem administrasi dan pembelajaran. Nah, contoh dari Free Pascal dapat digunakan untuk menghitung rumus matematika sederhana, yaitu seperti menghitung rumus volume bangun datar dan menghitung rumus volume bangun ruang. Sebelum kita ke aplikasinya, kita contoh terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rumus volume bangun datar, kita membuat codingnya yang seperti ini. Program misalnya contohnya kita mau mengambil suatu luas bangun datar yaitu segitiga. Nah, segitiga ini rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita tuliskan program codingnya yaitu program luas segitiga. Jadi, uses CRT varian A, tinggi
T titik 2 integer. Integer ini adalah untuk selain desimal. Jadi rumusnya jadi nilai bilangannya itu tidak desimal. Kemudian luas, real, begin, clear skin, right len alas, kemudian right len A, dan right len tinggi, right len T, luasnya A kali tinggi kali 0,5. Nah, right len-nya itu luas segitiga, luasnya 8 titik sama dengan 2. Right len, kemudian N. Nah, codingan ini kita kopikan atau kita tuliskan ulang dalam program FreePascal. Nah, seperti ini dalam programnya. Kemudian, nah, hasilnya dari ini nanti kita run. Nah, akan muncul ketika run-nya tersebut berhasil atau sukses, maka akan muncul seperti ini. Dia akan menanyakan alasnya berapa, tingginya berapa, kemudian dia akan menampilkan luas segitiga seperti rumus yang sudah kita masukkan ke programnya. Itu 2 dikali 5 sama dengan 10 dibagi 0,5 atau dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh rumus atau codingan yang benar sesuai dengan rumus yang kita masukkan dalam program tersebut. Ini untuk volume bangun datar. Nanti kita akan coba ke aplikasinya. Kemudian yang kedua untuk bangun ruang. Untuk bangun ruang ini codingannya hampir sama. Volume bola. Kita buat codingan volume bola, kemudian use TRT, varian, R, hasil, sama titik 2 real. Real ini itu bilangan bulat. Kemudian begin. Setelah itu clear screen, right len masukkan R, kemudian read len R, kemudian hasilnya 4. Hasilnya itu adalah rumus dari volume bola tersebut, yaitu 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3 atau R kali R kali R. Kemudian titik koma. Nah, titik koma ini jangan lupa diberikan karena sebagai pemisah. Kemudian right len hasil titik. Nah, hasil koma petik hasil ketik lagi, kemudian koma hasil 8 banding 2. Nah, banding 2 ini untuk hasil yang maksimum. Kemudian right len sama dengan N. Nah, rumus ini kita pindahkan ke dalam program. Kemudian setelah kita ini kemudian kita run. Ketika run-nya berhasil atau codingannya berhasil, nah hasilnya akan seperti yang di sebelah kanan, yaitu tinggal kita masukkan R-nya berapa, kemudian akan keluar hasil dari volume bola tersebut, yaitu 1436,03. Nah, kita masuk ke aplikasi. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini saya sudah bikin codingannya. Untuk yang pertama dulu, kita open untuk luas segitiga. Nah, ini. Nah, untuk luas segitiga ini,
sudah kita masukkan. Nah, kita tinggal run. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita masukkan alas dari segitiganya berapa. Misalnya kita masukkan 4. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukkan tinggi, misalnya 9. Nah, terus segitiga akan dihitung secara otomatis menghasilkan nilai 18. Nah, kan 4 kali 9, jadi rumus segitiga itu adalah 4 kali 9 alas kali tinggi, bagi 2 yaitu 36 dibagi 2, 18. Jadi, rumus atau kodingan komplikasi tersebut sudah berhasil dan nilainya juga sudah sesuai. Nah, itu untuk yang rumus segitiga. Nah, kita akan coba contohkan. Nah, kalau rumus yang satunya lagi yaitu untuk yang bangun ruang. Nah, ini bangun ruang kita pakai yang bola ya. Bola open. Saya sudah menuliskan program tersebut terlebih dahulu untuk mempermudah dan dalam proses menjelaskan. Kemudian kita run. Oke. Nah, nanti kita tinggal masukkan CR-nya saja. Misalnya R-nya 5. Dia akan otomatis membaca dari 3/4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Tadi sesuai dengan rumus yang kita masukkan untuk volume bola. Seperti itu. Nah, untuk mengecek misalnya si rumus ini benar atau enggak, kita bisa mencet ALT 10. Nah, F9, ALT F9 ya. Compile sukses. Press any key. Jadi compliant ini sudah berhasil. Nah, compile-nya successful atau codingan yang kita buat itu sukses. Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan saja codingannya, rumusnya apa, sehingga tinggal kita masukkan R-nya berapa. Ini kita masukkan R-nya berapa, atau alasnya berapa. Kita masukkan R-nya tadi untuk yang bangun, untuk bangun datar. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Demikian penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.